Halo Bapak Ibu dan adik-adik semua, perkenalkan saya Shirley, dokter internship Puskesmas Kelurahan Kedaung Kaliangke. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai cara deteksi dini dan pelaporan kesehatan anak sekolah dengan bantuan Sinta. Sinta adalah formulir online yang berisi pertanyaan mengenai biodata serta kondisi kesehatan anak sekolah yang dapat diisi oleh orang tua. Formulir ini dapat diakses melalui tautan Google Form di bawah ini. Tujuan pengisiannya adalah untuk mendeteksi dini dan menetapkan persebaran masalah kondisi kesehatan anak sekolah agar dapat ditentukan masalah kesehatan yang perlu perhatian lebih khusus bagi orang tua, sekolah, maupun tenaga medis. Berikut adalah tampilan formulir Sinta pada tautan Google Form. Setelah mengisi biodata dasar anak, akan ada pertanyaan yang berhubungan dengan kondisi kesehatan anak, mulai dari berat badan, tinggi badan, gigi berlubang, memakai kacamata, memakai alat bantu dengar, imunisasi, kelopak mata pucat atau anemia, serta ada tidaknya disabilitas. Namun, dalam pengisiannya ada hal-hal yang perlu diperhatikan, karena pada prakteknya sering terjadi adanya kesalahan cara pemeriksaan atau pengukuran, sehingga data yang didapat menjadi tidak akurat menggambarkan kondisi kesehatan anak. Dan akhirnya, tindak lanjut dari tenaga kesehatan menjadi tidak terfokus pada masalah kesehatan anak yang seharusnya menjadi prioritas. Oleh karena itu, orang tua yang mengisi harus memahami dan mempraktekkan cara yang tepat ketika melakukan pemeriksaan dan pengukuran kesehatan terhadap anak. Pertama, berat badan dan tinggi badan. Pengukuran berat badan dan tinggi badan hendaknya dilakukan secara berkala. Hal ini dilakukan untuk menilai pertumbuhan anak dan status gizi. Hasil pengukurannya biasa direkam oleh petugas kesehatan pada grafik pertumbuhan anak, sehingga dapat dievaluasi lebih lanjut. Jika anak memiliki gangguan pertumbuhan atau status gizi yang tidak normal, biasanya berupa berat badan yang berlebih atau obesitas, maupun karena kebalikannya, yaitu gizi yang kurang atau malnutrisi, maka dikhawatirkan kondisi ini akan berujung pada komplikasi yang serius. Pada obesitas, bisa akan muncul sakit jantung, stroke, gangguan pernafasan, depresi, dan pembengkakan serta nyeri tulang. Sedangkan pada malnutrisi yang biasa akan muncul, misalnya anak yang kurang fit dan sering sakit, demam, infeksi saluran nafas, pingsan, dan kejang. Untuk mencegah pertumbuhan anak serta status gizi yang buruk, dibutuhkan pola makan yang bergizi dan sesuai kebutuhan masing-masing anak. Jika diperlukan, pengaturan pola makan dapat dibantu dengan pengarahan dari ahli gizi. Cara mengukur berat badan dan tinggi badan yang tepat. Berat badan dapat diukur dengan timbangan analog maupun digital. Sebaiknya, berat badan ditimbang pada pagi hari setelah buang air kecil. Letakkan timbangan di lantai yang rata. Lepaskan pakaian anak yang memberatkan seperti jaket. Lepaskan juga alas kaki. Ketika mengukur, anak berdiri tegak di atas timbangan, beban ditumpu pada kedua kaki. Posisi anak persis di tengah timbangan, mata terarah lurus ke depan, kemudian orang tua membantu anak untuk mencatat hasil penimbangan. Ketika mengukur tinggi, dapat dilakukan dengan menggunakan meteran. Pertama, lepaskan dulu alas kaki dan penutup atau aksesoris kepala anak. Kemudian, saat mengukur, anak berdiri tegak, kaki dirapatkan di atas lantai yang rata, pandangan lurus ke depan, membelakangi dinding yang rata. Pastikan bagian belakang kepala, bahu, bokong, dan tumit kedua kaki bersentuhan dengan dinding. Gunakan bidang datar misalnya penggaris, dan letakkan di atas kepala anak, tegak lurus dengan dinding. Mata pemeriksa sejajar dengan bidang datar, tandai bagian dinding yang tegak lurus dengan alas bawah bidang datar. Gunakan meteran untuk mengukur dari lantai, dan pastikan meteran dari titik 0, tarik sejajar ke atas menuju tanda pada dinding. Kemudian, catatlah hasil sampai desimal atau koma pertama secara mendetail. Selanjutnya, gigi berlubang. Gigi berlubang adalah kerusakan pada gigi yang terjadi karena proses pengikisan lapisan gigi dari luar hingga dalam sampai akhirnya berlubang. Proses terjadinya gigi berlubang dapat dilihat pada ilustrasi berikut. Sisa makanan yang mengandung gula atau karbohidrat menempel di gigi, bisa berupa nasi, roti, buah-buahan, permen, dan lain-lain. Jika tidak dibersihkan, bakteri alami di dalam mulut akan mengubah sisa makanan menjadi asam, sehingga membentuk plak.
Asam akan merusak lapisan-lapisan gigi mulai dari lapisan terluar, kemudian lapisan gigi akan terkikis sampai ke dalam dan membentuk lubang atau karies. Oleh karena itu, penyebab gigi berlubang pada mayoritasnya adalah jika anak banyak makan makanan yang manis, ditambah jarang sikat gigi. Penyebab lainnya adalah mulut kering, menyikat gigi dengan pasta gigi yang tidak mengandung fluoride, dan jika memiliki penyakit asam lambung atau MAH. Jika gigi berlubang dibiarkan begitu saja, maka gigi bisa patah atau copot. Selain itu, infeksi yang terjadi pada gigi yang berlubang bisa masuk lagi ke lapisan gigi yang lebih dalam, bahkan sampai ke peredaran darah, kemudian ke seluruh tubuh, dan hal ini dapat sangat berbahaya serta dapat mengancam nyawa. Bagaimana cara mendeteksi dan memeriksakan apakah gigi anak berlubang? Perhatikan gejala-gejala berikut. Pertama, nyeri saat gigi yang berlubang ditekan atau saat menggigit, nyeri saat konsumsi makanan atau minuman yang manis, dingin, ataupun panas, nyeri pada gigi yang spontan tanpa penyebab lain. Selain itu, gigi berlubang dapat dideteksi dengan memeriksa mulut dan gigi anak. Pemeriksaan menggunakan penerangan yang baik dan dengan melihat kondisi gigi anak satu persatu. Pertama, anak diminta untuk membuka mulut yang lebar, namun lidah jangan dijulurkan. Periksalah bagian dalam mulut dan gigi. Kedua, angkat bibir atas dan bawah anak untuk memeriksa juga gusi dan gigi dari depan. Bentukan dari kerusakan gigi yang mungkin ditemukan adalah di antara lain titik-titik putih pada gigi, warna gigi yang kecoklatan, bagian gigi yang menghitam atau bolong, dan gigi yang sakit jika disentuh. Gigi yang bolong dapat diperbaiki dengan konsultasi ke dokter gigi. Biasanya akan ditawarkan untuk menambal atau mencabut gigi tersebut sesuai dengan keadaan anak. Untuk mencegah gigi yang berlubang, praktikanlah cara sikat gigi yang baik dan benar seperti ilustrasi di samping ini. Sikat juga bagian lidah, sikatlah gigi 2 kali sehari dan sesudah makan, gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Kurangi konsumsi makanan atau minuman manis, dan periksalah gigi ke dokter gigi minimal 2 kali setahun. Pemakaian kacamata. Kacamata dapat membantu anak dengan gangguan penglihatan. Kacamata dapat membantu anak memperbaiki penglihatannya, misalnya pada kondisi rabun jauh, rabun dekat, dan astigmatisme atau silinder. Kacamata juga memperkuat penglihatan anak dengan kondisi mata malas dan dapat memperbaiki posisi mata anak yang juling. Kacamata juga dapat memproteksi mata anak. Pemakaian kacamata menjadi penting karena fungsi penglihatan anak masih terus berkembang, terutama pada usia 5-6 tahun. Kacamata membantu perkembangan normal dari penglihatan bagi anak dengan gangguan penglihatan dini. Jika tidak diperbaiki, anak dapat mengalami kesulitan dalam kegiatan sehari-hari maupun secara akademis. Penglihatan anak dapat semakin menurun dan ia dapat menderita gangguan penglihatan secara permanen, bahkan sampai kebutaan. Oleh karena itu, perhatikanlah tanda-tanda yang sering terlihat pada anak yang kemungkinan memerlukan pemakaian kacamata. Anak sering mengernyitkan mata, menutup sebelah mata, atau memiringkan kepala untuk fokus melihat ke suatu hal. Anak sering mengucuk mata, matanya sering berair. Anak menonton atau baca atau bermain gadget dengan jarak yang sangat dekat. Anak sulit konsentrasi, nilai pelajaran sekolah menurun, serta menghindari jika disuruh membaca atau menulis. Posisi bola mata anak terlihat tidak normal, dan anak sering mengeluh jika sakit kepala. Jika ditemukan gejala-gejala demikian, segera konsultasikan ke dokter. Pada umumnya, dianjurkan untuk memeriksakan mata anak mulai dari umur 6 bulan, kemudian pada 3 tahun, 5-6 tahun, dan kemudian 2 tahun sekali. Alat bantu dengar adalah sebuah alat elektronik berukuran kecil atau yang dapat dioperasikan dengan baterai. Alat ini dipasang pada telinga anak dan memiliki fungsi untuk memperkeras atau mengubah suara yang didengar untuk membantu anak dengan gangguan pendengaran jenis tertentu. Alat bantu dengar menjadi penting karena pendengaran yang normal membantu anak dalam perkembangan berbicara dan proses belajar. Gangguan mendengar dapat menghambat perkembangan berbicara, berbahasa, dan kemampuan bersosialisasi sehingga anak dapat mengalami kesulitan dalam belajar dan komunikasi dengan sesama.
Berikut adalah tanda-tanda pada anak dengan gangguan pendengaran. Kesulitan mendengar atau salah mengerti maksud orang, terutama di tempat ramai atau dari jarak yang jauh. Kesulitan mengerti percakapan lewat telepon. Sulit membedakan berbagai jenis suara dan dari mana asalnya. Sering minta orang untuk mengulang perkataan atau tidak nyambung saat menjawab pertanyaan. Mendengarkan musik atau nonton TV dengan volume yang lebih keras. Berteriak ketika berbicara atau bicara lebih keras daripada orang lain. Tidak menyaut ketika dipanggil. Kesulitan dalam komunikasi atau tidak jelas ketika berkata-kata. Frustasi ketika harus konsentrasi untuk mendengarkan sesuatu. Jika ditemukan tanda-tanda tersebut pada anak atau jika Anda mencurigai bahwa anak Anda perlu menggunakan alat bantu dengar, segera konsultasikanlah ke dokter. Apakah itu imunisasi? Imunisasi adalah pemberian vaksin agar sistem kekebalan tubuh anak menjadi terangsang, sehingga anak tidak rentan terhadap berbagai jenis penyakit. Imunisasi yang wajib dilakukan yaitu imunisasi dasar dan lanjutan yang telah terjadwalkan sampai usia 24 bulan pada buku kesehatan ibu dan anak. Buku KIA selalu dibawa dan diisi oleh tenaga kesehatan ketika anak imunisasi, sehingga imunisasi anak terekam kelengkapannya. Imunisasi anak dikatakan lengkap jika kolom imunisasi terisi sesuai usia anak. Contohnya, jika anak usia 3 bulan, maka imunisasi yang dikatakan lengkap adalah jika anak telah mendapatkan imunisasi sampai dengan polio yang ketiga. Apa arti dari kelopak mata yang pucat? Warna bagian dalam dari kelopak mata yang pucat atau yang pada dunia medis disebut konjungtiva pucat dapat menandakan kondisi anemia atau kurangnya sel darah merah pada tubuh anak. Penyebab gejala anemia bisa disebabkan karena kondisi dari anak yang didapat atau karena suatu penyakit turunan ataupun genetik. Secara umum, penyebabnya dibagi 3. Yang pertama adalah karena berkurangnya volume darah, misalnya karena anak terluka dan mengalami perdarahan yang banyak. Kemudian yang kedua adalah karena kurangnya produksi sel darah merah, misalnya pada anak yang kurang nutrisi dengan penyakit bawaan atau penyakit liver. Yang ketiga adalah bertambahnya pemecahan sel darah merah, misalnya pada penyakit bawaan atau penyakit autoimun. Gejala anemia juga dapat ditemukan pada penyakit kronis dan kanker. Berikut perhatikanlah perbedaan antara kelopak mata normal dengan kelopak mata yang pucat. Pada gambar di sebelah kiri dapat dilihat warna kelopak mata yang normal, dan pada sebelah kanan dapat dilihat warna kelopak mata yang pucat. Selain itu, pada anemia dapat juga ditemukan gejala-gejala berikut, yaitu pusing atau kelayangan, pingsan, rasa berdebar, sakit kepala, sesak, lemas dan lemah, tangan dan kaki yang dingin, pucat atau kuning, nyeri tulang, serta masalah pertumbuhan, misalnya anak terlihat lebih kecil dibandingkan anak seusianya. Cara memeriksakan kelopak mata adalah dengan membuka kedua kelopak mata bagian bawah dengan ibu jari, kemudian pandangan anak diarahkan untuk melihat ke atas dan bandingkan dengan kelopak mata orang yang sehat. Jika menemukan gejala-gejala ini, segeralah konsultasikan anak kepada dokter. Pada Sinta, terdapat kolom berupa pertanyaan mengenai disabilitas yang mungkin dimiliki anak. Yang dimaksud dari disabilitas di sini dapat berupa gangguan penglihatan, misalnya kebutaan, gangguan pendengaran dan bicara, misalnya tunarungu, tunawicara, gangguan kesehatan mental, misalnya bipolar, depresi, ansietas, autisme, dan lain-lain, disabilitas intelektual, misalnya pada Down syndrome, retardasi mental, dan lain-lain, disabilitas fisik, misalnya lumpuh, dan disabilitas lainnya. Sekian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa.